ada parkir mobil atau tidak? Itu pertanyaan salah. Kalau pertanyaannya seperti itu, halo Sobat KPR, jumpa lagi dengan saya, Oki dari KPR Academy. Pada episode kali ini kita akan bahas tentang serba-serbi tinggal di apartemen. Nah, setidaknya ada 3 poin penting yang teman-teman perlu ketahui terkait dengan tinggal di apartemen. Yang poin pertama adalah saya sebut sebagai faktor nyamuk. Kan banyak orang yang bilang kalau tinggal di apartemen itu pasti bebas nyamuk gitu. Nah, di sini teman-teman perlu ketahui satu hal, bahwa nggak semua unit apartemen itu bisa bebas nyamuk. Yang bisa bebas nyamuk itu adalah unit apartemen yang berada di ketinggian tertentu. Biasanya di level lantai 9 ke atas itu sudah relatif bebas nyamuk. Tapi teman-teman perlu tahu juga ya, teman-teman pada saat mau pesen apartemen atau beli apartemen, teman-teman lihat urutan lantainya seperti apa. Jangan-jangan lantai 2, 3, 5. 4-nya nggak ada. Nah, kalau ketemu dengan apartemen-apartemen yang lantainya ada loncat-loncat, nah ini berarti teman-teman memang perlu menghitung juga nih, lantai 9-nya itu berarti yang seperti apa gitu. Jangan sampai judulnya lantai 9 tapi di korting berapa lantai di bawahnya. Nah, itu harapan teman-teman bisa bebas nyamuk, tapi tiba-tiba ternyata, ya maaf kata, karena ketinggiannya kurang cukup, nyamuk masih nyampe ke situ. Nah, itu kan ya jadi nyesel juga ya kalau misalnya kita melakukan membeli sesuatu dengan harapan sesuatu, tapi ternyata pada saat kita sudah beli, yang kita harapkan itu tidak kejadian. Nah, itu nggak enak banget. Jadi jangan sampai kejadian kayak gitu ya teman-teman ya. Itu sebutannya untuk faktor nyamuk. Nah, faktor yang kedua yang paling penting teman-teman untuk ingat adalah bahwa tinggal di apartemen itu, teman-teman punya tetangganya nggak kayak rumah. Kalau rumah, tetangga itu antara 1 atau 2, kiri sama kanan, yang nempel sama rumah kita. Kalau apartemen, itu tetangga, yang judulnya tetangga, yang kepentingannya benar-benar mesti kita jaga, itu minimal ada 3 atau 4. Kok bisa 3 atau 4? Nah, anggap aja kita tinggalnya di apartemen yang lantai bawah nih. Kalau kita tinggalnya di unit apartemen yang lantai bawah, minimal kiri, kanan, sama atas itu adalah tetangga yang sangat berkepentingan sama unit kita juga. Jadi kalau kita ribut-ribut, itu tetangga atas kita bisa komplain juga tuh. Nah, kalau kita posisinya agak naik sedikit, terus agak di tengah lah, itu tetangganya jadi 4 yang kita mesti jaga. Kiri, kanan, atas, bawah. Gitu. Jadi nanti nggak bisa sembarangan main, misalnya kayak main ada game yang kayak PlayStation tuh yang dulu ada game buat dance gitu, buat loncat-loncat, duk. Nah, di apartemen belum tentu teman-teman bisa main game itu. Jadi terjadi dentuman. Nah, itu intinya bisa mengganggu, dan kalau dia komplain ya pasti akan ditegur, sehingga ya teman-teman perlu menghentikan aktivitas tersebut. Nah, jadi ingat ya, kalau di apartemen itu tetangganya nggak cuma kiri kanan, tapi teman-teman mesti pertimbangkan tetangga yang ada di atas dan yang di bawah. Oke, nah satu faktor lagi yang terakhir nih, yang penting banget juga untuk teman-teman pertimbangkan adalah, kalau teman-teman mau beli apartemen, yang teman-teman harus tanyakan adalah bukan ada parkir mobil atau tidak. Itu pertanyaan salah. Kalau pertanyaannya seperti itu, teman-teman pasti dibilang ada parkir mobil, ada. Masalahnya adalah di apartemen itu, parkir mobilnya itu rasionya 1 banding berapa. Disiapkan parkir berapa dibandingkan dengan jumlah unit yang ada. Karena kalau kita mengharapkan apartemen yang nyiapin 1 unit 1 mobil, minimal 1 mobil parkiran, itu teman-teman harus ngebayanginnya itu apartemen yang udah high class, yang mewah gitu, yang nilainya di atas, mungkin bisa dibilang di atas 1,5 M, 2 M ke atas ya, yang seperti itu. Kalau teman-teman masih beli apartemennya itu yang di bawah nilai tersebut, nah teman-teman perlu concern banget tuh soal parkir. Kenapa?
jangan sampai kejadian kayak gini. Dulu ada teman saya, dia mau beli satu apartemen yang nilainya murah ya, relatif murah gitu, nggak nyampe 300 juta gitu. Dia nanya satu pertanyaan yang simple, bisa parkir mobil kan? Bisa. Dijawab marketingnya, yakin, pede banget gitu. Alhasil dia deal langsung. Begitu apartemennya udah jadi, dan dia mau coba tinggal di situ, dia baru menemukan satu fakta, bahwa ternyata kok mau parkir mobil susah banget. Dulu kata marketingnya ada bisa parkir mobil, kenapa jadi susah banget? Dia nanya lagi sama marketingnya yang dulu, Pak, kok dibilang ada parkir mobil? Ada, tapi kenapa ini saya mau parkir susah banget ya sekarang? Ini gimana ceritanya? Gitu, tanggung jawab Pak. Oh iya Pak, memang parkir mobil ada, tapi jatahnya Pak 1 kali parkir dalam sebulan. Nah, teman-teman akan kaget banget kan kalau dibilang kayak gitu. Jatahnya parkir mobil cuma sekali dalam sebulan. Bisa parkir di lapangan parkir apartemen tersebut. Nah, emang kita tinggal di apartemen itu cuma sekali sebulan? Ya enggak juga kan. Nah, jadi ya teman-teman perlu benar-benar kritis nih terkait dengan parkiran. Karena parkiran ini walaupun awalnya kita nggak terlalu mikir, nggak terlalu gimana-gimana gitu. Tapi percaya deh teman-teman, di saat tower apartemennya teman-teman itu mulai penuh, mulai terisi, yang tinggal mulai banyak, masalah parkir ini jadi salah satu masalah yang paling ngejelimet di apartemen. Oke, jadi pastikan kalau soal parkir ini tanya, rasionya 1:berapa gitu. Yang ideal adalah 1:3, 1:5 masih it's okay lah, masih cukup oke. Tapi ya teman-teman sudah harus bayangkan, 5 unit berebut satu tempat parkir. Ini benar-benar mesti pertimbangkan baik-baik gitu, karena memang ini akan ada persaingan di saat mau parkir gitu. Kalau 1:3 relatif ya masih nggak terlalu crowded banget, nggak terlalu padat banget gitu. Tapi 1:5 biasanya udah mulai padat, tapi masih cukup oke lah bisa dibilang gitu. Oke, begitu dulu ya teman-teman. Sekian dulu untuk bahasan episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kalau teman-teman suka dengan pengetahuan yang di-sharing dalam video ini, jangan lupa share juga ke teman-teman yang lain supaya makin banyak yang tahu dan makin banyak yang jadi lebih kritis pada saat mau beli properti. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!